untuk memenuhi tugas UAS saya dengan mata kuliah Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Khairul Mufti Rambe, SHI MHI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Armaya dengan NIM 0918 2061, Prodi Perbankan Syariah, semester 6 A eksklusif. Saya selaku mahasiswa Saiz Al-Islahiyah Binjai ingin menyampaikan tentang tugas saya ini. Yang pertama itu yaitu tentang dari 3 poin tersebut, saya akan menjelaskan. Yang pertama itu produksi. Nah, dalam produksi itu juga terdapat 3 poin. Yang pertama itu ada pengertian, yang kedua itu ada prinsip, yang ketiga itu ada nilai. Saya akan menjelaskan yang pertama itu pengertian. Pengertian produksi juga terdapat 2 poin. Yang pertama itu secara umum, yang kedua secara Islam. Nah, yang dimaksud dengan secara umum adalah kegiatan manusia yang menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dipergunakan oleh konsumen. Oke, yang kedua itu secara Islam. Nah, secara Islam itu yaitu kegiatan manusia berupa usaha untuk memperbaiki tidak hanya dari kondisi fisik material, tetapi juga moralitasnya. Kemudian di situ poin kedua yaitu prinsip. Nah, apa yang dimaksud dengan prinsip? Prinsip produksi dalam Islam itu terbagi menjadi 5. Nah, yang pertama itu ada tauhid, yang kedua itu ada kemanusiaan, yang ketiga itu ada keadilan, yang keempat itu ada kebajikan, baru yang kelima itu ada kebebasan dan tanggung jawab. Dari 5 ini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu tauhid. Yang dimaksud dengan tauhid yaitu ajaran fundamental Islam. Nah, sedangkan yang kedua itu ada kemanusiaan. Yang dimaksud dengan kemanusiaan itu mewajibkan manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan memakmurkan bumi, kayak menjaga bumi, kayak melestarikan yang harus dilestarikan, nah seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada keadilan. Nah, yang dimaksud dengan keadilan yaitu menegaskan bahwasannya kita harus berbuat adil pada siapapun, karena itu dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas kehidupan manusia. Baik, yang keempat itu ada kebajikan. Nah, yang dimaksud dengan kebajikan itu adalah mengaktualisasikan potensi alamiah secara optimal untuk kedudukan fungsi di dunia dan memuliakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di poin kelima itu ada kebebasan dan tanggung jawab. Yang dimaksud dengan kebebasan dan tanggung jawab itu adalah membebaskan manusia dari terjeratnya atau terperangkapnya hawa nafsu. Kemudian tadi produksi kan ada 3 poin. Saya sudah menjelaskan yang pertama, yang kedua. Nah, kemudian saya akan menjelaskan yang ketiga. Yang ketiga itu ada nilai-nilai produksi dalam Islam. Dari 12 saya ambil 5 saja yang saya jelaskan. Yang pertama itu ada berwawasan jangka panjang. Yang kedua itu memenuhi janji dan kontrak. Baru yang ketiga itu memenuhi takaran. Baru yang keempat itu
Yang pertama itu pengertian juga terbagi menjadi dua. Yang pertama umum, yang kedua secara Islam. Yang dimaksud dengan umum itu adalah konsumsi adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Itu yang umum. Kemudian secara Islam pengertiannya adalah memenuhi kebutuhan manusia baik jasmani maupun rohani untuk meningkatkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu tujuan konsumsi. Yang dimaksud dengan tujuan konsumsi adalah sebagai sarana untuk mendorong beribadah dan meningkatkan keimanan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kemudian ada juga contoh dari konsumsi, yaitu seperti bahan baku. Bahan baku juga ada yang halal dan ada yang haram. Jadi, saya akan menjelaskan dari dua ini. Yang pertama yang halal. Nah, yang halal itu seperti apa? Yang halal itu makanan yang diperbolehkan untuk dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kayak daging ayam, daging sapi, kemudian kayak ikan, kayak sayur-sayuran, dan sebagainya. Kemudian contoh untuk yang haram. Yang haram itu yang dimaksud dengan haram adalah makanan yang tidak diperbolehkan untuk dimakan sama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kayak daging anjing, daging babi dan sebagainya. Nah, dalam contoh tadi kan ada yang halal sama yang haram. Di situ dijelaskan ada surah yang menjelaskan tentang halal dan haram, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dan apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu distribusi. Tadi kan udah satu, udah dua, udah saya jelaskan. Ini sekarang yang ketiga saya jelaskan, yaitu distribusi. Distribusi juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pengertian, yang kedua ada nilai-nilai kemanusiaan. Nah, yang pertama kali saya akan jelaskan yaitu pengertian distribusi. Pengertian distribusi juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu secara umum. Secara umum adalah suatu kegiatan yang cukup penting agar sesuatu bisnis dapat berkembang secara pesat ataupun cepat. Kemudian secara Islam yaitu pengeluaran harta yang ada baik pribadi maupun umum kepada pihak yang berhak menerimanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Kemudian poin kedua itu ada nilai-nilai kemanusiaan. Ada dua. Juga yang pertama itu ada kebebasan, yang kedua juga ada keadilan. Saya akan menjelaskan yang pertama itu ada keadilan. Nah, keadilan itu yang artinya pondasi yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Kemudian ada yang namanya kebebasan. Yang dimaksud dengan kebebasan adalah nilai utama dalam bidang distribusi kekayaan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Dari 3 poin ini semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Dan saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya saya di sini, saya untuk menjelaskan, berdirinya saya di sini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi saya untuk
Selamat siang. Salah Fit. Selamat siang. Semoga kita dalam lindungan Allah. Sebagai sarana pendorong untuk beribadah dan meningkatkan keimanan sebagai bukan sebagai kepada Allah dalam rangka mendapatkan kebahagiaan. Nah, saya akan menjelaskan poin kedua. Yang pertama, lagi. Dijelas. Nah, al-haram Maya. Kegiatan manusia sebagai usaha untuk meningkatkan salah. Itu memperbaiki. Berupa usaha dari ini misalnya